Jadi gimana Bu Sastri? Tadi kan Ibu di jalan tadi kayaknya mau, Iya, mau cerita atau mau sharing gitu ya. Nah, benar sekali Pak. Ini Pak, saya ada hmm, permasalahan sedikit nih Pak. Jadi hmm, sepertinya saya belum mendapatkan solusi berpikir sendiri kan Pak. Mungkin dengan saya cerita dengan Bapak, saya bisa mendapatkan solusi dari Bapak gitu. Sekedar sharing Pak. oh ya kayak mana Bu? Tadi saya kayak kurang jelas gitu ya. Ah, Ini Pak, saya ada permasalahan di kelas nih Pak. Terutama di kelas 31 kan Pak. Jadi Iya iya setiap iya. saya masuk ke dalam kelas masih ada siswa yang Baik, Pak Fandri dan Ibu, tidak. boleh keluar dari room utama ya, supaya suaranya nggak trouble ya. Nanti masuk lagi ya. Sementara Ya Bu Sastri, silakan Bu Sastri. sementara eh, siswa yang lain alhamdulillah dapat fokus gitu Pak. Perbedaannya itu Iya iya tadi iya. cuma kurang paham Pak. Entah kenapa siswa yang Oh satu selalu aja berulah dalam kelas gitu Pak. oh gitu. Jadi permasalahannya itu satu siswa gitu ya, Benar Pak. yang tidak, maksudnya tidak aktif atau mungkin dalam kata lain dia tidak terlalu peduli lah dengan apa yang ibu Ya, ajarkan gitu ya Bu. Jadi Bu Sastri, kira-kira gambarnya apa yang dilakukan saat ibu sedang mengajar siswa ini? Tindakan apa? Maksudnya ya tindakannya seperti apa saat ibu mengajar di kelas gitu? Apa yang dilakukan? Apakah mungkin dia mengganggu siswa yang lain atau mungkin dia cuma tidur atau itu yang dia lakukan Pak. Di samping dia tidak fokus belajarnya, kemudian suka mengganggu kawan yang satu kelompok Pak. Jadi kelompoknya langsung berteriak seperti itu Pak. Kan Ibu, ini bagaimana Ibu? Tiap hari mereka mengganggu saya Bu. Kan begitu. Apalagi yang perempuan Pak. Kan Pak Harap maklum mulutnya lebih lebar Pak ya. ya Jadi ya ya ya. saya coba juga saya panggil ke kantor gitu Pak. Maksud saya depan kawannya saya untuk apa bertanya apa permasalahannya sehingga dia melakukan hal ini kan Pak. Tapi Ya. dia udah berjanji gitu untuk tidak. Jadi pada hal yang pada waktu yang sama kemudian masuk di kelas dia lakukan lagi Pak hal tersebut gitu. Hmm. Jadi maksudnya ibu sudah pernah memanggil ya sebelum dia berurusan dengan guru BK atau bimbingan konseling. Jadi ibu yang sendiri Uh, apa namanya menanggapinya atau mempertanyakan masalahnya gitu ya. Jadi Masalahnya ya. dari yang ibu apa tadi, kira-kira apa yang dia jelaskan saat konsultasi dengan ibu? Kira-kira Bu? Dia bilang hobi Pak, Hobi. hobi Oh, katanya Pak. Jadi nyoke-nyoke mm, orang itu paling hobi saya Bu. Kenapa saya bilang Pak kan? ya. Karena kalau melihat orang teriak saya senang Bu katanya. Begitulah Oh Pak. gitu. Jadi susah kita bilangnya. Kenapa harus begitu? Pak nggak ada kawan di rumah kami bilang gitu Pak kan? Iya ya. Ada, cuman kawan saya udah besar-besar katanya. Abang Oke saya oke pun oke. kerja, kakak saya pun udah kerja gitu. Hmm, Yang dijawab sama dia ya Pak. ya. Jadi dari cerita ini mungkin dia kayak mencari perhatian gitu Bu ya, Bener Pak di ya. dalam kelas itu ya. Hmm, Itu oh, ingin ngajak kawannya main mungkin seperti itu Pak ya. iya iya iya. Jadi ini saya ingin tanya dulu Bu, kira-kira ibu di kelas itu seringnya pakai metode ngajar yang gimana? Ini maaf ini Bu ya, saya cuma pengen tahu gitu. Iya benar Pak. Eh Kalau di kelas itu yang saya lakukan selama ini sistem pembelajarannya di kelas itu keseringan ceramah Pak. Oh iya iya iya. Maaf Karena Bu Sastri, saya paham Pak kan. salah sedikit ya. Eh, kira-kira ibu pelajaran apa ya yang ibu ajarin kira-kira? Pelajaran yang saya amban di kelas itu prakarya Pak. Oh prakarya, iya. Ya. Jadi
yang Ibu pakai itu metode ceramah gitu aja. Benar, Dan Pak. kebanyakan saat Ibu pakai metode itu gimana Bu? Apakah memang cuma dia aja atau mungkin ada yang lain juga yang Sebenarnya dari metode ceramah itu saya menugaskan anak-anak gitu Pak kan karena mengingat waktu kan seharusnya cuma 2 jam Pak, jam pelajaran saya sekali masuk dalam ya, minggunya. Namun oleh siswa tidak mampu memanfaatkan waktu tersebut Pak, misalnya dalam pembuatan eh, kar- apa eh, karya produk sejenis gambar atau model-model dari bahan keras yaitu dalam pembuatan asbak gitu Pak. Mereka lebih ya. cenderung oh ini kan bisa untuk PR gitu. Jadi mereka tuh lebih mengerjakan di rumah gitu Pak. Oh gitu. Jadi waktunya Jadi habis-habis saya menunggu di situ aja Pak judulnya. ya, 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 ya. Oke, jadi memang apa namanya, Ibu sering menjelaskan secara teori aja gitu ya Bu ya. Benar Pak. Jadi pas misalnya nih kan prakarya itu bukan ada Iya. juga tuh namanya prakteknya Bu. Jadi pas Ibu perhatikan anak ini kalau praktek gimana? Misalnya tadi Bu udah bilang cara pembuatan asbak gitu ya, ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi saat dia itu Ibu misalnya dalam pelajaran Ibu tuh praktek, Ibu kan bisa lihat juga gimana kira-kira respon dia. Karena itu Iya. enggak ceramah itu bukan, itu praktek kan. Benar Jadi Pak. kira-kira gimana? Ini yang membuat saya pusing lagi Pak. Iya, Pada saat kegiatan membuat sesuatu seperti tadi buat asbak kan Pak, iya. dia lebih senang dalam pembuatan asbak tersebut Pak daripada disuruh menulis. Misalnya dalam kegiatan diskusi dia disuruh menulis dia paling nggak suka Pak. Terus paling ya itu tadi kerja cuma nyokeh-nyokeh Pak kan. Kalau disuruh buat prakarya tadi kebetulan di kebun dia ada tanah-tanah liat Pak. Iya, Jadi dia iya. cepat dia Pak untuk pengerjaannya. Oh, jadi dia itu apa namanya hasil karya dia di prakarya itu di prakteknya itu gimana Bu? Apakah bagus atau mungkin asal-asal jadi aja yang Ibu lihat gitu? Kalau dari sistem karya yang dia bawa, setiap prakarya yang dibuat oleh dia bagus hasilnya Pak. Malahan dari Oh, yang tanah liat juga dicat sama dia Pak. oh iya, 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 iya. Jadi memang bagus ya intinya ya. Iya Pak. Jadi mungkin itu kan sebagai salah satu apa namanya perbedaan ya saat Ibu mungkin ngajar pakai cara tradisional atau mungkin ceramah tadi dengan saat langsung praktek ya Bu ya. Ya, Pak. Jadi kira-kira nih ini kan kayaknya udah hampir dapat lah ya Bu ya. Kira-kira kayaknya hampir dapat apa yang mungkin kan Ibu udah observasi juga tuh. Kira-kira Iya. dari situ kan Ibu bisa ambil kesimpulan tuh atau mungkin ingin coba cara lain. Jadi kira-kira apa yang Ibu udah coba usaha lah gitu, yang masih mau Ibu rencanakan atau udah usaha pun kadang ini. Nah, kayak mana Bu Satria? Ada yang Kalau udah? yang misalkan belum Pak. Tapi Hmm, kemarin saya ada bertanya juga dengan rekan-rekan sejawat kan Pak ya. masalah permasalahan Sipolan tadi. Hmm, hmm, hmm. Ternyata bukan dengan saya saja Pak. Hampir seluruh Ya. guru itu dia lakukan. Setelah ditanya Oh, sama gitu Pak. Jadi iya, iya, rencana saya ke depan kemarin kebetulan ada juga kawan yang menyarankan Pak kan coba Ibu iya, iya. dulu pelajarannya itu variasikan gitu. Misalnya Ibu buatkan video, Ibu tunjukkan gambar, misalnya dalam pelajaran Ma Bu, suaranya Bu. itu, Pak. Itu, nah, itu yang akan saya lakukan Pak. Oh ya, ini Ubah belum saya simak tadi, maaf ya Bu ya. pelajaran Tadi suaranya kayak putus-putus, belum saya simak. Kayak mana Bu Sastri mungkin bisa diulangi? Kayaknya saya belum uh, menangkap tadi apa yang Ibu bakal lakuin gitu ya. baik Pak. Jadi di dalam pembelajaran yang
rencana akan saya buat, Pak. Mungkin Ya. dapat memfokuskan si Polan tadi kan, Pak. Hmm. Saya ingin mengubah sistem metode belajar saya, Pak. Karena dengan cara itu mereka menjadi senang kan. Sistem pembelajaran saya biasanya cuma ceramah gitu, Pak ya. Karena itu saya bisanya, nanti saya akan coba cari di Google lah, Pak, bagaimana pembelajaran yang baik dan menarik untuk anak-anak yang seperti itu, Pak. Oh, jadi Ibu udah set juga ya? Ya, Udah, Pak. ya Bu ya. Jadi kan Ibu udah set tuh. Kira-kira mungkin 1 atau 2 kan mungkin Ibu udah pelajari itu ya. Kira-kira gimana yang Ibu praktekkan nih? Kayak gimana maksudnya kira-kira? Jadi saya ingin memulai pembelajaran itu dengan menunjukkan video dulu, Pak, untuk karya-karya yang saya ingin anak-anak buat gitu, Pak. Jadi dari pembuatan karyanya juga akan saya coba tunjukkan dulu biar anak-anak istilahnya ada apa namanya? Ini, Pak, ada referensi gitu ya, Pak ya, cara pembuatan sesuatu produk, misalnya dari bahan keras kah, dari bahan lunak kah, itu yang rencana saya akan buat, Pak. Oh gitu. Jadi Ibu misalnya di awal pembelajaran Ibu menampilkan video dulu Bu ya. Benar, Kemudian Pak. video itu bisa menjadi referensi gitu ya. Benar. Untuk anak-anak. Jadi ini saya ingin tanya dulu sama Ibu. Ibu kira-kira pernah nggak pakai asesmen diagnostik yang sebelum pembelajaran dimulai itu, yang didiferensiasi itu? Kira-kira pernah nggak Bu Sastri? Tidak pernah, Pak I. Ya, jadi intinya mungkin ya ini bukan maksudnya menggurui. Itu juga bisa tuh kayaknya untuk jadi referensi Bu. Kenapa gitu kan? Karena mungkin nanti Ibu bisa tahu tuh apa maksudnya yang siswa suka mungkin ya cara belajar gimana. Ini kan kita sharing nih ya, jadi mungkin Ibu bisa pakai lah kan yang dalam arti kata referensi-referensi tentang itu, karena nanti kan Ibu enak juga tuh memetakan ya. Tapi sebelumnya Ibu belum pernah dengar gitu ya? Atau udah pernah mungkin Bu tentang itu tadi yang saya omongin tadi? Pernah dengar, Pak, tapi belum pernah melaksanakan judulnya nih, Pak. Karena menurut saya hal baru kan, Pak. Saya coba cari lah lagi nanti, Pak. Kalau emang itu bisa mempengaruhi si Polan tadi biar fokus belajar kan, Pak. Saya cobalah, Pak. Iya, jadi kan bagus juga kan, saling sharing bukan? Nanti memang terkadang tidak sama di semua murid Bu ya. Cuman ya mungkin apa salahnya kita mencoba Bu Sastri kan? Benar, Pak. Jadi itu udah dapat tadi Bu. Jadi nanti kan bagaimana Ibu bertanggung jawab lah. Arti kata gimana nanti hasilnya, bagaimana kita melihat perubahannya itu Bu, dari mana? Sebagai kan Ibu harus bertanggung jawab tuh. Ibu udah buat rencana kan, tanggung jawab kita gimana kita melihat hasil perubahannya gitu Bu. Gimana kira-kira Bu? Jadi dari ada bantuan dari Bapak tadi, alhamdulillah saya mulai berpikir untuk mengubah cara saya belajar, cara saya mengajar di kelas, Pak. Seperti tadi Pak bilang gunakan asesmen berdiferensiasi tadi, Pak ya. Iya. Itu mungkin dalam waktu dekat ini, Pak. Saya akan berusaha yang saya ingin petakan dulu dari kebutuhan anak tadi ya, Pak ya. Iya, mungkin selama ini saya nggak pernah, Pak, melakukan pembacaan yang katanya kalau kita untuk mengetahui minat dari siswa harus dipetakan dulu sekolah minatnya apa dan sekolah itu minatnya apa gitu ya, Pak. Memang itu belum pernah saya lakukan.
Itu semua disebabkan karena bisa dikatakan saya orang baru Pak di kelas tersebut. Karena sebelumnya saya belum pernah di kelas itu gitu Pak. Jadi saya nggak tahu bagaimana model dari anak-anak sistem pembelajarannya itu. Saya sama sekali tidak tahu Pak. Mungkin Bu. itu salah satunya rencana yang awal yang akan saya buat Pak. Dengan membuat pemetaan minat belajar siswa tadi Pak. Iya. Kemudian seperti yang Bapak bilang, yang Bapak anjurkan, mungkin model pembelajaran tadi ya Pak, model pembelajaran yang awalnya saya hanya dengan ceramah, saya akan membuat model variasi Pak, seperti dengan pembuatan video dan lain sebagainya Pak, atau dari model PPT juga saya akan coba nanti Pak, belajar dengan menggunakan YouTube Pak. Jadi nanti Ibu sudah buat rencananya, Bu. Kira-kira yang saya tanyakan tadi kan, kira-kira gimana Ibu mengukur perubahan anak itu nanti? Gimana kira-kira, Bu? Dan yang dari kan Ibu udah buat tuh, misalnya cara pembelajaran yang bervariasi tadi. Nah, jadi gimana kira-kira tuh Ibu mengukurnya? Kan nanti kan berarti misalnya sudah Ibu coba, terus perubahannya nampak dari mana kira-kira setelah Ibu belajar atau setelah melakukan rencana Ibu tadi kan? Kira-kira gimana melihat hasilnya, Bu, kira-kira? Saya akan mengukur ke motivasi anak belajar Pak ya. Itu menggunakan salah satunya mengobservasi dulu Pak kegiatan anak-anak saat pembelajaran dilaksanakan. Kemudian saya akan melakukan penilaian atau asesmen tadi Pak ya. Penilaian ini kerjasama mandirinya dulu Pak. Kira-kira anak-anak itu mau nggak kerjasama dengan kelompoknya gitu kan Pak. Karena dengan kelompok pun dia susah Pak. Iya. Kemudian kalau dari karya tadi udah jelas Pak, punya dia lebih bagus gitu. Iya, dari awalnya pun udah bagus ya gitu ya. Iya, dari awal dia punya karya yang lebih bagus dari yang lain gitu Pak. Lebih kreatif gitu Pak. Jadi mungkin ini kalau dari segi praktik udah sebelum Ibu mengubah cara belajar Ibu dia udah nampak juga. Nah, sebelum kita pakai mungkin Ibu pakai cara yang baru tadi kan, atau metode yang baru, dia udah nampak ya. Iya Pak. Jadi kayaknya mungkin kita nggak perlu lihat dari segi itu lagi bukan? Tapi benar. Memang bisa juga. Nanti jangan takutnya setelah pakai metode yang baru ini dia tuh kayak makin lemah Bu ya. Jadi dari segi kebanyakan seperti itu Pak ya. Ya. Jadi mungkin bisa juga itu bisa untuk mengukurnya apakah masih sama atau makin lebih rendah ya. Ya, jadi pertama mungkin yang tadi apa Bu dari observasi ya. Iya benar Pak. Mungkin penilaiannya kan objektif benar ya. Kan iya Pak. Kira-kira Ibu ada nanti buat rubrik nggak kira-kira? Kalau rubrik tetap saya buat Pak di dalam pembelajaran itu Pak. Karena kan kalau tanpa rubrik kita nggak bisa menilai anak Pak kan. Ya, apalagi dari keterampilannya, pengetahuan tadi yang lebih kaya keterampilannya. Cuma ini tadi yang buat saya bingung Pak. Iya. Gimana? Kalau dari keterampilan tadi luar biasa dia. Ya mungkin kan rubriknya kan banyak Bu ya. Misalnya yang pertama, misalnya kalau dari keterampilan tadi kan atau praktek tadi rubriknya hasilnya sesuai dengan apa standar yang kita tetapkan. Misalnya itu standarnya kayak gimana sebagainya kan mungkin ada role modelnya Bu ya. Contohnya yang mungkin mirip-mirip. Jadi dia hampir menyerupai gitu kan. Gitu. Walaupun penilaiannya secara observasi gitu ya. Kemudian secara materi tadi yang maksud saya Bu, gimana itu kira-kira kita mengukur perubahannya? Cara penguasaan materi. Dari penguasaan materi. Dari
kalau mengukur dari materi tadi Pak, mungkin saya lebih ke ini Pak, apakah dia saat kita menjelaskan dia fokus, lebih ke itu Pak. Dia kan jangan mengganggu-ganggu kawan lagi Pak, itu maksudnya. Tapi kalau dia tetap tidak fokus, berarti itu juga belum berhasil apa yang saya lakukan. Gitu terus ini ceritanya kan Pak. Ya betul. Fokusnya itu yang ingin saya terapkan gitu Pak. Ya, oke Bu. Jadi intinya yang pertama penting fokusnya dulu Bu ya. Nanti Fokusnya dari belakangan gitu ya. Gimana Bu misalnya nih, dengan ulangan harian. Nah, itu gimana kira-kira menurut Ibu? Apakah bisa tuh mengukur penguasaan materinya? Karena biasanya kan orang yang fokus itu paham apa yang kita sampaikan ya. Biasanya, walaupun nggak semua kadang kan. Tapi kok dari nilai harian itu juga kurang Pak. Kurang ya. Kenapa Juga Bu, kira-kira? dia cuma bisa menjawab misalnya soal saya buat 10 Pak kan. Ya. Itu yang bisa dijawab mungkin cuma 5 gitu Pak. Soal yang bisa dia jawab. Ya. Soalnya udah saya buat lebih mudah. Ada yang hot juga Pak kan. Ya. Tapi bisa menjawab soal yang mudah tadi Pak. Kalau dari nilainya Pak. Dari juga sama seperti itu. Tapi kita dia fokus, dia nggak mau fokus gitu. Ya. Jadi misal gini nih Bu Sastri, tadi kan ada namanya itu ulangan harian tadi. Memang mungkin ya banyak kendala. Kenapa? Karena kadang-kadang siswa juga menyontek ya. Kan ada juga itu Bu ya. Saya yakinnya seperti itu Pak. Banyak siswa yang menyontek sepertinya Pak. Banyak siswa Bu ya. Jadi mungkin jadi apa yang rekan itu yang dia jawab. Oh, jadi nggak efektif Bu ya? Iya benar Pak. Gimana kalau misalnya nih, memang ini mungkin banyak butuh waktu ya. Misalnya dengan wawancara, kita mengajukan pertanyaan secara langsung. Ibu, kira-kira kalau menurut Ibu kayak gitu gimana? Apakah bisa menguji kemampuan pengetahuan mereka? Kita ajukan pertanyaan, misalnya seperti saya sama Ibu, dan dia sudah mempelajari yang Ibu jelaskan. Dan walaupun memang banyak waktu kan, siswanya kan banyak Bu ya. Iya Pak. Cuman pertanyaannya mungkin antara 3, 2 kan sedikit, cuman kita buat semuanya. Itu gimana? Apakah bisa Bu sebagai pengukur keberhasilannya gitu, perubahannya gitu? Mungkin kalau dari sini ke depan yang ingin saya rubah itu model. Tapi kok apa mungkin Pak saya ingin merubah model apa namanya soalnya gitu Pak dalam membedakan apa sih bisa gitu Pak? Ya maaf Bu, saya tidak dengar suaranya, kayaknya hujan ini. Halo Bu. Halo Pak. Ya halo Bu, silakan Bu. Gimana tadi Bu? Jadi rencana saya Pak untuk kedepannya jika seandainya ini saya lakukan soal yang lebih mudah untuk dia saja, itu apakah saya dikatakan sebagai guru yang tidak ini ya Pak, tidak apa namanya, tidak atau membeda-bedakan siswa yang lain gitu Pak? Ya mungkin sebenarnya bisa jadi membedakan, cuman ya kan kayaknya kalau kita lakuin di dalam kelas jadi ya seperti itu bilang tadi berbeda. Jadi kayak kalau menurut saya ini ya Bu ya, kayaknya mungkin seperti itu tadi membedakan, dan mungkin yang lain juga kan timbul apa gitu ya. Ya benar Pak. Kira-kira solusi yang lain gimana Bu? Sebagai tanggung jawabnya kita nih, kita ambil kan. Nanti kita kita apa namanya itu? Kita introspeksi lagi, kita lihat lagi, evaluasi ya, kita evaluasi lagi bukan? Jadi gimana Bu Sastri? Yang dari ibunya gimana?
tanggung jawab ibu lah, ini sebagai tanggung jawab ibu ke depannya. Mungkin akan melakukan yang Pak kata ubah modal atau lebih mudahkan soalnya itu menurut saya tidak bagus ya dilakukan Ya. di kelas. Nanti lebih ya ke produk. Jadi produk buat hampir dua buat yang buat produk kan dia mungkin ambil dari nilai minyak saja Pak, nilai produknya tadi Pak, karena rata-rata dari rekan-rekannya tidak semaksimal yang punya dia gitu Pak. Jadi mungkin bisa penambahan dari produk tadi ya Pak ya untuk menilai nilai atau nilai ini tadi Pak, Ya, Bu. ujian tengah semesternya. Intinya sudah dapat lah Bu ya, yang bakal ibu lakuin Iya. ke depannya. Jadi Iya. mungkin gimana Bu Sastri kira-kira? Sudah agak sedikit gimana gitu ya? Alhamdulillah, sepertinya saya mulai pikir untuk merubah apa yang selama ini kan saya cuma pembelajarannya sistemnya cuma wawancara saja. Ya. Setelah ada pencerahan dari Bapak, mengatakannya mungkin saya ingin berubah sistem pembelajarannya yang lebih baik untuk baik. Yang sebelumnya saya ingin coba tapi bisa sistem ini saya lakukan di kelas gitu Pak. Saya merasa Ya bisa. Ya, jadi Bu Sastri ini kan saya sedikit juga ingin refleksi Bu Sastri ya. Jadi bolehlah saya tanya ibu ya. Yang pertama nih kan, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi kira-kira Bu? Ya, halo Pak. Halo Bu Sastri. Ya. Kurang jelas Pak. Hujannya deras sekali Pak. Iya. Saya ulang lagi ya. Gini Bu Sastri. Apa yang sudah berjalan dengan baik kira-kira tadi selama percakapan? Dari segi apa kira-kira? Oke. Dari hasil yang coaching tadi Pak ya, sudah ada sedikit gambaran untuk mengubah sistem pembelajaran saya Pak di kelas, yang mana yang sebelumnya saya hanya melakukan sistem wawancara. Jadi saya ingin merubah ke metode yang lebih baik atau variasi gitu Pak, dengan menggunakan video, Canva dan PPT. Insya Pak. Intinya apa lah ya, lebih kreatif lah Bu ya. Iya Pak. Ini yang kedua Bu. Jadi kira-kira apa yang perlu masih ditingkatkan? Jadi saya juga boleh apa yang perlu ditingkatkan? Saya tadi ngomong apa yang tadi? Yang perlu saya tingkatkan Pak, mungkin dalam asesmen Pak, karena selama ini asesmen yang saya lakukan hanya ke produk tadi Pak, atau pemahaman anak-anak Pak ya. Sebelumnya dari sikap itu saya belum pernah buat Pak. Itu mungkin yang akan saya perlu perbaiki lagi Pak. Ya, Bu Sastri, kalau dari cara saya ngomong tadi atau dari interaksi kita tadi, apa yang perlu ditingkatkan itu? Mungkin dari sayanya apa yang tidak nyambung atau gimana? Kadang ada nggak kira-kira Bu Sastri? Kalau yang dari alhamdulillah yang dari Bapak sampaikan, saya semakin memperjelas Pak. Kira-kira apa yang sudah selama ini saya jadikan permasalahan saya sendiri Pak ya.
Ya, karena ya. udah saya coba dengan orang lain juga konsultasi, namun tidak ada jawaban yang pasti gitu Pak. Oke, oke Bu. Kita lanjutkan Bu ya. Eh, jadi kira-kira apa yang atau saya lakukan tadi kan supaya saya tetap hadir di situ dalam saat coaching. Apa yang saya lakukan kira-kira? Yang ibu simak tadi supaya tetap nyambung lah cerita apanya pembicaraan tadi Bu. Dari yang Bapak lakukan, Bapak selalu memimpin pertanyaan dan membuat pertanyaan itu membuat saya tetap fokus dalam coaching ini. Karena Oh, awalnya saya butuh solusi gitu Pak. iya 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 Bu. Dan terakhir Bu ya, Baik Pak. ini apa yang mungkin bisa saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan coaching itulah ya Bu ya. Apa yang mungkin kira-kira Bu dari saran dari Bu? Hmm, Kalau secara keseluruhan untuk coaching hari ini Bapak sebagai coach sudah bagus Pak. Karena pertanyaan yang Bapak lontarkan itu dapat dapat membuat ide-ide baru gitu Pak, dalam pemikiran Oh, saya. Jadi saya ingin mencoba sesuatu gitu Pak dengan adanya arahan dari Bapak seperti itu Pak. oke, terima kasih Bu. Oh, ini yang terakhir Bu. Baik Eh, Pak. apa yang Ibu rasain saat di coaching tadi kira-kira? Saat kita coaching tadi Bu, kira-kira? Bisa diulang sekali lagi Pak? Kurang jelas Pak. Enggak. Oh ya, gini Bu, apa yang Ibu rasain kan saat kita coaching, saat kita berbicara tadi Bu? Perasaan apa yang Ibu rasakan saat Ibu menyampaikan masalah Ibu dengan saya? Kemudian apa yang perasaan Ibu? Baik Pak. Perasaan yang saya rasakan pada saat kegiatan coaching ini Pak, saya merasa lebih nyaman Pak, karena awalnya saya seperti terbebani Pak, karena permasalahan saya Hmm, tidak ada solusi. Jadi setelah saya melakukan coaching dengan Bapak, permasalahan yang saya hadapi dari kegiatan ini, saya bisa dapatkan solusinya, kemudian melakukan langkah-langkah yang baru gitu Pak, untuk memperbaiki sistem pembelajaran saya di kelas Pak. oke, oke, oke. Jadi Bu, terima kasih Bu ya yang udah atas tanggapannya. Jadi Baik, ini udah sesi saya Bu. Saya berhenti rekam ya Bu ya. baik Pak. Terima kasih kembali nih Pak, untuk Ya, arahannya Pak. sama-sama Bu. Sama-sama. Baik Pak.